الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أخوان من الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وإلى أصحاب رسول أجمعين وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغارب بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dark ya ahlal batin ya ahlal nawm wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat serta salam teriring kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Danrem 131 Santiago beserta Ibu. Yang saya hormati, yang mewakili Wakapolda yang hadir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Manado, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Yasir bin Salim Bahmid, Pembina, Pengayom, Sayyidul Ayyam, Bapak Haji Ustadz Rizal Kasim, yang saya hormati, Bapak Imam Masjid Kiai Mojo, dari Baznas juga yang kita hormati, Komisaris Daerah Al-Khairat Tondano Bapak Haji Umar Masloman yang hadir, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak perwira baik TNI, Polri yang hadir, Bapak Ibu jamaah Sayyidul Ayyam yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disebutkan namanya dan kita yang tidak sempat disebutkan satu demi satu, Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Allah berikan umur yang panjang, diluaskan rezekinya dan dijaga dari segala hal yang buruk. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tanggal 17 Agustus. Sini ya. Tanggal 17 Agustus, 2 hari lagi, kita akan memperingati 80 tahun bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal yang paling menakjubkan pada peristiwa kemerdekaan itu, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendapatkan kemerdekaan dengan melalui perjuangan, bukan pemberian. Berbeda dengan negara Malaysia, berbeda dengan negara India, Hong Kong dan sebagainya. Kemerdekaan yang mereka dapati melalui pemberian dari kerajaan Inggris kala itu. Indonesia satu-satunya yang meraih kemerdekaan dengan perjuangan darah dan air mata. Bapak Ibu, izinkan beberapa saat ke depan saya ingin menyinggung sedikit bagaimana
pendahulu-pendahulu bangsa ini meraih kemerdekaan. Masyarakat bangsa Indonesia kala itu bersatu padu dengan tentara, istilahnya masih tentara rakyat, dipandu, dibantu, didukung sepenuhnya oleh tokoh-tokoh agama, terlebih di tanah Jawa. Para kiai, para ulama, para habaib, mereka memaksa keadaan tetap harus berubah. Indonesia harus meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu, mari kita lihat pada tahun 1916, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau menyusun lirik-lirik lagu untuk membangkitkan semangat perjuangan, untuk menggairahkan kembali semangat santri-santri yang ada di Pulau Jawa kala itu, dengan lirik lagu yang kemudian menjadi marsnya Nahdlatul Ulama, yaitu Syubbanul Watan, artinya cinta tanah air. Bagaimana lagunya Ibu? Masih bisa dicoba? Oke, mari kita mulai. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, in hadu ahlal watan. Lanjut. Indonesianya, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Ini diantara lirik lagu yang disusun oleh Allahyarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Semangat inilah yang kemudian bahu-membahu antara masyarakat, para ulamanya, para tokoh-tokoh agamanya bersatu padu untuk meraih kemerdekaan. Bambu runcing tidak mungkin akan menang dengan tank, senapan, senjata yang berpeluru. Tidak mungkin. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimulai dengan atas rahmat Allah. Ini yang harus kita teladani. Semangat ini yang harus kita isi kemerdekaan ini. Kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan sekedar bagaimana kita memperingati, kita merayakan, kita mengenang jasa. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan oleh kita bangsa Indonesia. Generasi muda, saya teringat suatu pepatah mengatakan, wa afdalu qisamillahi lil mar'i agluhu wa laysa minal khairati syai'un yuqaribuhu, ya'ishul fata fin nasi qillatu aglihi wa in karrumat a'raquhu wa manasibuhu. Sebaik-baik karunia Allah kepada seseorang yang muda, yaitu akalnya yang sempurna. Tidak ada kebaikan yang melebihi daripada kebaikan akal. Sekalipun engkau berasal dari keturunan dan dari martabat yang mulia, tapi bila akalmu kau tidak gunakan, niscaya hidupmu tidak akan dipandang dan diperhitungkan oleh siapapun. Itu nasihat ulama kepada kita. Orang muda kadang-kadang suka menghabiskan waktunya tanpa arti untuk masa depannya. Negeri ini membutuhkan pemuda-pemuda yang tangguh. Tidak heran bila Bung Karno berkata, jangan kau berikan aku semua kekuatan, cukup dengan 10 orang pemuda akan kuguncang dunia ini. Semangat pemuda harus tampil ke depan. Generasi yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. 80 tahun lebih yang lalu mereka telah kembali ke hadirat Allah dengan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meraih gelar sebagai pahlawan, sebagai syuhada. Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam, ingat, di dalam Islam ibadah yang paling tinggi, Allah tidak melihat salatmu, Allah tidak melihat zakatmu, Allah tidak melihat hajimu, Allah tidak melihat puasamu. Tapi di dalam Islam, orang yang mati syahid, gugur di medan juang, mereka tidak diperhitungkan Allah semua itu. Bagaimana Allah mau berhitung dengan salatnya?
Bagaimana Allah mau berhitung dengan amal ibadahnya, sedangkan nyawanya dia berikan untuk jalan Allah? Allah lebih malu untuk berhitung kepada hal-hal seperti itu. Sehingga ada sebuah riwayat mengatakan, ada seorang sahabat yang tidak pernah sholat 5 waktu. Ada seorang sahabat yang tidak sempat berzakat, berhaji dan sebagainya. Ketika ia masuk Islam, ia kemudian masuk ke medan perang dan gugur menjelang sholat Isya. Beliau tidak sempat masuk Islam. Beliau belum tidak sempat sholat dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi? Dia salah satu penduduk daripada penduduk syurga. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Generasi muda masa sekarang ini Pak, kalau mau jujur, generasi muda sekarang ini sudah tidak punya waktu lagi urus agama. Rata-rata majlis-majlis taklim kebanyakan diisi oleh mereka-mereka yang paruh baya, yang remaja, yang muda, yang kuat, yang sehat. Biasanya ketika diajak bermajlis taklim, jawaban cuma satu, seakan-akan sepakat, belum sempat dan belum ada waktu. Benarkah kita tidak punya waktu? Kalau kita mau jujur Pak, Bu, di mana-mana saya perhatikan majlis taklim ini kurang penggemar, Bu. Yang paling banyak penggemarnya itu ibu-ibu. Bapak-bapak paling kurang, Pak. Ketika ditanya cari nafkah, ketika ditanya belum ada waktu. Mari kita lihat apa kata Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Asam, seorang ulama yang hidup pada 1300 tahun yang silam. Apa beliau katakan? Ada 4 hal yang pokok, ada 4 hal yang sangat penting, tapi orang tidak sadar betapa penting 4 hal ini. Yang pertama katanya, la ya'rifu gadraha illa arba'ah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya 4 orang yang paham. Yang pertama, qadrus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Pentingnya masa muda tidak ada yang sadar kecuali mereka yang sudah tua. Bukankah masa muda akan diingat dan dikenang? Tidakkah masa muda akan menjadi sesuatu yang indah untuk kita gapai kembali ketika kita berusia telah lanjut? Makanya ada seorang yang sudah berambut putih berkata, dia katakan, laita syabab ya'udu yauman. Sekiranya masa muda itu bisa kembali, niscaya aku akan beritakan kepada mereka-mereka yang muda, jangan kau sia-siakan waktumu di kala muda. Jangan kau buang waktumu di kala engkau masih muda. Karena banyak hal yang harus kau kerjakan dan banyak hal yang harus kau buat. Ini yang dikatakan oleh mereka yang telah tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Kemudian, hal yang terpenting kedua adalah la ya'riful afiyah illa ahlul bala. Tidak ada yang tahu betapa pentingnya rasa aman, betapa pentingnya itu damai, kecuali mereka yang mengalami ujian dan petaka. Bukankah seseorang hanya bisa mengetahui pentingnya keselamatan, keamanan, kedamaian, kecuali mereka yang ditimpa musibah? Kita yang ada sekarang ini tidak pernah merasakan betapa pentingnya itu rasa aman. Kadang-kadang di antara kita justru menjadi provokasi terhadap sesuatu yang sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk tidak kita lakukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hari ini diundang, dihadirkan di tempat ini oleh para tokoh-tokoh yang ada di sini adalah semata-mata untuk lebih mengenal NKRI sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga, kita pelihara, baik berbagai suku, berbagai agama. Mari kita sama-sama membangun negara yang kita cintai ini dengan mengisi hal-hal yang positif. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, la ya'rifu siha illal marda. Tidak ada yang mengetahui itu sehat kecuali mereka yang sakit. Anda, saya, kita semua yang ada di sini. Kita duduk, kita tidak merasakan apa-apa karena kita dalam keadaan sehat dan afiat. Tapi tidak bagi yang mereka yang sakit. Mereka akan mengatakan kepada kita betapa pentingnya kesehatan itu, sehingga jangan kita gunakan kesehatan ini untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh orang-orang yang berakal sehat. Yang keempat, qadrul hayat la ya'rifuhu illal mauta. Betapa pentingnya hidup itu tidak ada yang tahu kecuali bagi mereka
yang telah mati. Orang yang mati tahu betapa pentingnya hidup. Orang yang telah berpulang ke rahmat Allah, baru mereka paham sekiranya dulu dikala kita hidup, banyak hal positif kita lakukan, banyak amal saleh yang kita buat, niscaya kita tidak akan seperti hari ini. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa beliau katakan? An-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia dalam keadaan tertidur, nanti mati baru dia sadar kalau apa yang telah dia buat itulah yang terjadi. Bukankah ketika kita sedang tertidur, bukankah ketika kita sedang terlelap, kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang bermimpi? Nanti kita ketahui setelah kita bangun dari tidur, baru saat itu kita tahu kita telah mengalami mimpi di kala tidur. Kita hidup, kita yang masih diberi panjang umur oleh Allah, jangan sampai suatu saat ketika datang panggilan Allah, apa kata Quran? Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, maka kata Quran, ingat di akhir hayat kita akan berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan nyawaku agar aku dapat mengerjakan amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu kita tidak punya waktu bermajlis ta'lim. Dulu kita tidak punya waktu untuk memelihara ibadah. Dulu kita tidak punya kesempatan untuk menjaga silaturahim. Dan masih banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Nanti dikala kita sakit, dikala menjelang sakratul maut, Quran ingatkan, setiap yang bernyawa akan mengalami hal seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita renungkan 4 bait syair yang dikatakan oleh pujangga-pujangga Arab dari kalangan ulama. Beliau mengatakan, as-sab'u sab'un walau kallat makhalibuhu, al-kalbu kalbun walau baina siba'i rubi, wa hakadha adh-dhahabul ibrizu khalata wa sufrun nuhas wa kana al-fadlu lidh-dhahab la tu'jibannaka bi athwabin ala rajulin da'anka athwabahu fanzur ila al-adabi fal'udu law lam tafukh minhu rawaih lam yufrikin nas bainal 'udi wal khatabi. Artinya, singa tetaplah seekor singa walau tidak berkuku dan tidak bertaring, namun anjing tetap seekor anjing walau ia dipelihara dan dididik oleh seekor singa. Demikianlah emas bila bercampur dengan kuningan, maka engkau akan tahu setelah dibakar, emas lebih mulia daripada kuningan. Jangan sekali-kali engkau terpesona dengan penampilan dan gaya seseorang, tapi perhatikan seperti apa akhlak dan budi pekertinya. Kemudian di akhir bait dikatakan, sekiranya kayu bakar, kayu gaharu itu tidak tercium bau harumnya, niscaya manusia takkan sanggup membedakan mana kayu bakar dan mana kayu gaharu. Artinya, kalau orang penakut tetap penakut, sekalipun dia dipelihara dan hidup di lingkungan TNI. Tapi kalau dasarnya penakut, pasti penakut. Makanya saya teringat Pak Danrem, ada satu kisah pada abad ke-8 yang lalu. Seorang panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Beliau ini dari kalangan Bani Umayyah. Ketika beliau memasuki medan musuh, masuk ke medan musuh, dia bawa pasukan itu dengan kapal-kapal Pak, masuk ke Andalusia, sekarang Spanyol. Ketika masuk, pasukannya turun, apa kata Panglima? Bakar semua kapal-kapal yang kita naiki. Bakar semua, dan jangan kau sisakan walaupun tinggal satu. Ini masuk di tempat musuh Pak, disuruh bakar kapalnya. Apa dia katakan? Al-bahru min waraikum wal adu amamakum wa laisa laka wallahi bisidqi illa bisidqi was sabr, kata beliau. Apa katanya? Hai pasukan, sudah dibakar kapal? Sudah. Di depanmu, di belakangmu tinggal hanya lautan. Sedangkan di hadapan kita ada musuh yang menanti.
kalian tidak punya pilihan. Bila kalian lari meninggalkan medan perang, maka kau akan mati sebagai pengkhianat bangsa dan pengkhianat agama. Tapi bila engkau maju dan tersungkur di medan jihad, di medan juang, engkau mati dalam keadaan mulia dan penuh kehormatan. Begitulah para pejuang-pejuang sejati negara Republik Indonesia. Direbut dengan cara yang seperti itu, diraih dengan cara seperti itu. Namun sungguh sayang, akhir-akhir ini justru kita melihat generasi muda kita lebih banyak tawuran, lebih banyak memilih narkoba, lebih banyak melakukan hal-hal negatif daripada berpikir untuk apa dan bagaimana masa depan bangsa kita. Ini yang kita tinggalkan. Makanya saya bersyukur alhamdulillah ada Al-Ustadz Yasir bin Salim Bahmid, ada Ustadz Rizal Qasim, dan para ustadz-ustadz yang lain. Walaupun di sana sini banyak mengalami halangan dan rintangan, tetap dakwah dijalankan untuk membangun silaturahim yang benar-benar terjalin di antara kita semua. Sebagai penutup yang terakhir, di medan perang sebagai orang Islam, salat jangan ditinggalkan. Mengapa demikian? Quran surah Al-Baqarah ayat 239. Apa kata Allah? Fa in khiftum, jikalau engkau dalam keadaan takut di saat berperang, farijalan aw rukbanan, maka salatlah engkau dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan. Fa idza amintum, tapi bila kalian telah mengalami masa aman, fadhkurullaha, ingatlah kembali untuk selalu salat dan beribadah. Makanya Pak, sebagai orang Islam kita harus tahu bagaimana caranya sholat di medan perang. Tidak sama dengan sholat-sholat yang kita kerjakan. Imam, ini cuma contoh. Ketika imam memimpin pasukan, maka pasukan dibagi dua saf. Imam sholat rakaat pertama, saf yang pertama dan yang kedua takbiratul ihram bersama-sama imam. Oke. Ketika imam ruku, maka saf pertama, saf kedua ikut ruku bersama imam. Tapi ketika imam bangkit dari ruku dan sujud, saf pertama bangkit dan sujud bersama imam, kecuali saf kedua tidak ikut sujud, karena mereka harus menjaga bila musuh ada di depan. Begitu cara sholat, dua rakaat. Namun bila tidak memungkinkan, sangat emergensi, dalam fikih Islam diatur, maka cukup satu rakaat. Imam tetap 2 rakaat. Imam memimpin rakaat pertama sampai selesai, yang sudah selesai memegang senjata dan mengawas. Dan yang barisan berikutnya masuk lagi untuk sholat. Saking pentingnya sholat, dalam keadaan maut di depan pun tetap kita harus sholat. Bagaimana kita akan Allah beri kekuatan rohani, kekuatan jasmani, kalau kita punya iman tidak kita pelihara. Ini sebagai semangat buat teman-teman, buat sahabat-sahabat saya, saudara-saudara kita, bahwa Anda sebagai prajurit, kita sebagai rakyat, sungguh sangat indah selama ini. Banyak hal yang kita memberikan kontribusi untuk negara yang kita cintai. Begitu pula dari kepolisian, memberikan banyak hal kepada kita semua. Harapan kita, jangan sibukkan mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Biarkan mereka sibuk untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya saya sampaikan sama Ustadz Rizal, Masya Allah, Alhamdulillah, Pak Danrem siap memfasilitasi untuk memberikan pencerahan kepada saya dan kita semua tentang apa dan bagaimana agama ini kita pahami dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.